2 Korintus pasal 2, hari Jumat tanggal 1 Mei 2026. 2 Korintus pasal 2 ini ayat 1 sampai ayat yang keempat itu masih satu perikop dari 1 Korintus pasal 1. Perubahan dalam rencana Paulus. Jadi kita akan baca ayat 1 sampai 4 ini dengan perikop perubahan dalam rencana Paulus. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Paulus memulai 2 Korintus 2 ini dengan berkata, aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku. Berarti telah ya, dia nggak bilang aku akan mengambil keputusan. Aku telah, dia sudah ambil keputusan itu. Dan pastinya sebelum mengambil keputusan di dalam hati, dia udah renungkan dulu baik-baik, dia tanya Tuhan, baru dia ngambil keputusan ini. Dia tahu bahwa ini yang Tuhan mau. Dia mempunyai pikiran Kristus. Kan kita ingat pembacaan sebelumnya 1 Korintus 2 ayat 16b. Di situ Paulus katakan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, pikiran Kristus ini yang menuntun Paulus untuk berkata di sini, aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Kenapa? Ini kita baca di berikutnya ayat 2. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain Dia yang berduka cita karena aku. Jadi dalam perjalanan hidup perlu mengambil keputusan. Setiap hari itu saat kita baru bangun pagi, itu sudah satu keputusan. Mau turun dari tempat tidur atau belum. Keputusan berdoa dulu sebelum memulai yang lain atau tidak. Keputusan untuk mau sikat gigi dulu atau tidak. Semua itu dimulai dari satu keputusan. Jadi dalam satu hari kita itu banyak sekali keputusan-keputusan yang kita lakukan. Nah, ada yang keputusan seperti tadi untuk segera turun dari tempat tidur atau berdoa dulu, terapi ayat dulu, atau masing-masing punya keputusan tersendiri di dalam hidupnya. Nah, seperti ini yang Paulus ambil keputusan untuk jemaat di Korintus. Dia bilang, aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Dia mau datang artinya dalam sukacita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, kan kalau kita pergi ketemu orang baru kita datang dengan muka meles-meles gitu ya. Oh, saya lagi sedih, saya lagi ini. Itu kan mendukakan orang yang ketemu kita. Tapi saat kita datang ketemu dengan sukacita, maksimum joy, semangat, orang yang ketemu kita juga kan mungkin hatinya lagi sedih, lagi berduka, tapi kalau melihat seperti itu ada namanya efek tertular, menularkan, kontagio. Jadi efek datang dengan berduka cita atau datang dengan sukacita itu akan berefek kepada orang yang kita datangi. Coba aja kalau kita ketemu orang yang sukacita, senyum-senyum, kita ikut-ikutan mau senyum. Tapi orang yang melo terus melo ya, yang mukanya sedih-sedih aja gitu, secara tidak langsung kita terimpak juga. Jadi Paulus ngambil keputusan itu untuk dia bilang bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain Dia yang berduka cita karena aku. Ayat 3, dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Jadi Paulus yakin kalau ketemu mereka nanti jemaat di Korintus, sukacita Paulus adalah sukacita mereka juga. Nah, kalau kita taruh pikiran Kristus seperti Paulus ini, pikiran Kristus dia taruh di dalam dirinya, maka
Kita akan berpikir, kalau saya ketemu temanku yang ini, sukacitaku adalah sukacitanya juga. Kita akan terpanggil untuk bersukacita. Apalagi kalau kita lihat teman kita itu atau tetangga kita lagi kasihan dalam pergumulan, kita taruh pikiran Kristus. Sukacitaku akan menjadi sukacitanya. Kita datang dengan sukacita bersama dengan dia. Kita datang dengan tersenyum, bukan artinya dia lagi berduka kita datang ngakak-ngakak ketawa, ya enggak. Kita datang dengan memberikan pengharapan, memeluk dia, kita mengerti keadaannya, tetapi sukacita yang kita sebarkan di situ, tebarkan supaya dia ada tertular nantinya, dia punya semangat lagi. Nah kalau kita biasanya kan kita datang juga ikut-ikutan, ya ini ya betul susah sekali hidup atau gimana. Nah tambah-tambah lah peluk-pelukan nangis-nangis. Kita bisa ya ngerti keadaan seperti ini, tapi mari kita bangkitkan harapan kita. Bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengan Tuhan segala sesuatu mungkin. Percayalah, yang kelihatan hari ini tuh hanya sementara. Yang dialami hari ini sementara aja kok. Yang tidak kelihatan itu yang kekal. Nah itu akan membangkitkan harapan. Makanya Yesaya 50 ayat 4 berkata, Tuhan telah memberikan aku semangat baru, lidah yang baru. Supaya memberikan aku, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat membangkitkan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi seperti itu yang kita bisa taruh di dalam pikiran kita setiap hari. Bukan kitanya yang malah orang lihat kita, orang malah ketarik sedih, orang malah ketarik gak ada harapan, saking kita cuman bilang, iya masa depanku nggak ada sekali, sudah habis nih, harapanku sudah hilang lenyap. Nah orang bisa ketarik juga di situ. Pakai pikiran Kristus setiap kali supaya berpikir sukacitaku adalah sukacita orang lain juga, supaya kita terus bermaksimum joy bersama orang yang lain. Ayat 4, aku menulis kepada kamu, aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Paulus menuliskan surat ini dengan dipenuhi cucuran air mata, dengan dipenuhi kesedihan hati, dengan dipenuhi dengan kesesakan dan cemas. Itu bukan artinya supaya mereka bersedih jemaat di Korintus saat dia sampaikan, tetapi itu bentuk kasih, betapa besarnya kasih Paulus kepada mereka. Kadang kan kalau kita ingat seseorang dan kita kasih, biasa itu air mata kita mengalir seperti itu. Saking betapa besarnya kasih kita kepada orang tersebut. Ya, kalau kita mengingat bagaimana seorang teman yang sudah lama gak ketemu, ingat bersama-sama dengan dia, kasih Tuhan di dalam hati kita kepada dia mengalir, bisa sekali air mata mengalir, air mata bisa bercucuran. Nah seperti ini yang Paulus rasakan. Jadi dia tulis surat ini, dia bilang, aku menulis kepadamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Ternyata cucuran air mata, hati yang sesak dan cemas, itu bisa menjadi bentuk kasih yang besar kepada orang lain. Kita mencemaskan orang lain, hati kita sesak mengingat orang lain. Ternyata itu adalah bentuk kasih, karena kita mengasihi orang itu. Tuhan taruh kasih itu. Tetapi sesudahnya jangan tinggal sesak-sesak terus dan nangis-nangis terus. Bawa maksimum joy. Bentuk kasih kita itu kita sampaikan supaya orangnya tahu. Jangan disimpan sendiri. Bentuk kasih bagaimana saat kita berbicara dengan dia, kita katakan kata-kata yang manis. Jangan kita bilang saya kasihi orang ini, pas ketemu
jengkel lagi, lihat. Kan biasa gitu. Kalau jauh pikir senang-senang disayang. Udah berdekatan lihat lagi mungkin yang menjengkelkan, lupalah bahwa dia nangis-nangis saking sayangnya. Jadi usahakan kalau sudah ketemu betul-betul kasih itu malah meluap dengan kata-kata yang manis. Bahkan di Efesus Paulus nanti kita akan baca nantinya di Efesus, dia katakan bahwa perkatakanlah perkataan dengan puji-pujian. Jadi seperti mazmur pujian, kata-kata yang indah dan manis supaya orang di depan yang dengar terbangun. Wah, puji Tuhan, saya disayang. Daripada kita bilang aku sayang kamu, udah lama sekali nggak ketemu, pas ketemu mana sayangnya, malah aku dimarah-marahin, malah aku dikritik. Kan biasa gitu ya. Kalau jauh disayang, ketemu ya kelihatan lah mungkin hal-hal yang kita tidak senangi dilakukan, mulailah lupa bahwa aku sayang orang ini. Maaf. Jadi tunjukkanlah kasih kita melalui perbuatan kita. Jangan cuman kata-kata kita, aku sayang, tapi ketemu jengkelnya yang keluar. Itu bukti bahwa kita sayang dengan kata-kata kita, dengan tingkah laku kita yang manis. Berikutnya kita pindah ke perikop yang berikut. Harus diampuni orang yang bersalah. Harus diampuni orang yang bersalah. Dari judulnya aja ini kita udah ingat Tuhan Yesus yang bilang ampuni 70 kali 7 kali. Orang yang bersalah katanya ada keharusan untuk diampuni. Jangan bilang, saya nggak bisa, terlalu sakit, saya nggak mau ngampunin. Pengajaran Paulus hari ini harus diampuni orang yang bersalah. Ayat 5, tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Ya, jadi ini ajakan untuk mengampuni orang-orang yang setidaknya dikatakan di sini yang menyebabkan kesedihan. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, ini kita gali sedikit di sini. Jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, jadi akibat orang itu menyebabkan kita sedih, atau akibat orang itu ada orang lain yang sedih. Kenapa orang bisa sedih? Karena dikata-katain, yang seperti tadi ya. Udah bilang kalau berjauhan, aku cinta kamu, aku sayang kamu, sama pasangan yang mungkin berjauhan. Pas ketemu, lihat pasangannya nggak seperti yang dia pikir, mulailah lagi keluar cerewetnya, mulailah lagi keluar mengeluh-mengeluhnya, jengkelnya. Itu kan membuat hati sedih ya, membuat sedih. Jadi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, pasangan itu akan sedih, akan bilang, kalau dari jauh dia bilang selalu, pulang ya pulang, aku rindu, aku kangen, aku cinta kamu. Ketemu, malah sering dikritik, malah selalu dilihat kejelekannya. Nah, itu akan membuat orang sedih. Ini maksud Paulus. Jadi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, coba lihat, periksa diri kita hari ini. Apakah saya menyebabkan orang sedih? Sedih karena kata-kata saya, sedih karena tingkah laku saya, atau hal-hal lain yang membuat orang sedih. Periksa diri kita. Mari Roh Kudus yang buka semua, bongkar. Ternyata selama ini saya membuat sedih anak saya. Ternyata selama ini saya membuat sedih istri saya. Ternyata selama ini saya membuat sedih suami saya, orang tua saya, teman kerja saya. Kenapa? Karena saya tidak berkarakter seperti Kristus. Saya cuma lihat jeleknya orang lain. Ini kalau ingat cerita lebah dan lalat ya, saya kok ternyata bermata lalat, cuma lihat jeleknya anakku, cuma lihat jeleknya suamiku, padahal kalau jauh aku kangen, aku rindu. Atau istri, semua, dalam semua orang. Ataukah saya sudah berkarakter seperti lebah, punya mata lebah, lihat yang indah-indahnya. Jadi saat ketemu orang gak akan sedih tapi senang karena
dibangkitkan semangatku nih. Kalau ketemu dia, sekalipun mungkin saya sederhana sekali, dia akan bilang, ih kamu cantik banget hari ini, kamu segar sekali hari ini. Itu kan akan membuat semangat buat orang yang mendengar. Daripada datang, kok baju kamu gitu sih, kamu kok nggak sisiran atau apa. Itu kan membuat sedih hati orang. Kurang lebih seperti ini yang Paulus mau maksudkan. Jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, pertanyaannya buat kita hari ini, saya mau untuk tidak membuat sedih orang lain. Apakah saya sudah berusaha selama ini untuk tidak membuat sedih orang lain? Apakah selama ini saya sudah berusaha untuk membuat orang lain tersenyum, untuk membuat orang lain punya semangat baru? Apakah saya sudah membuat pasanganku bisa melihat dirinya berharga, atau malah saya tekan-tekan terus pasangan saya dan pasangan saya semakin tidak ada percaya diri? Dulu itu saya sering tekan suami saya. Saya bilang, kamu itu kalau jalan bungkuk-bungkuk aja. Itu dulu, dan suami saya ingat terus kata-kata itu loh. Kalau jalan tegap dong kayak gini. Karena saya cuma lihat satu itu. Kalau dia bantu saya cuci piring, saya bilang, nggak usah bantu, kalau bantu masih nggak seperti yang saya mau. Ada yang terpercik-percik airnya, maunya saya nggak ada air yang terpercik, bersih seperti kemauan saya. Daripada saya bersyukur udah dibantu. Nah, paling banyak kita seperti itu. Membuat orang sedih kan, pasti suami saya sedih, udah mau bantu malah enggak diterima. Saya malah bilangin, lebih bagus aku cuci piring sendiri daripada kamu bantu. Enggak seperti yang saya mau. Tapi setelah saya belajar di kelas pemuridan, saya mulai melatih diri saya untuk bersyukur. Saya mulai katakan kalau sekalipun kadang masih ada kotoran di bawah wastafel itu tinggal, karena enggak sepertilah kalau perempuan biasanya kerja dengan laki-laki ya. Saya nggak lihat lagi kotorannya, saya bilang terima kasih ya udah bantu saya. Nah selanjutnya dia rajin bantu saya karena saya sudah puji dia, nggak sedih dia. Nah kalau dibantu malah dimarah-marahin, dia bilang kerjain aja lo sendiri. Udah dibantu nggak terima, ya seperti itu. Dan yang saya bilang tadi, saya kritik kalau jalan kok bungkuk-bungkuk gitu, malah tambah nggak percaya diri pasangan kita. Nah puji Tuhan, kadang sih dia bilang, dulu kamu bilangin saya gitu ya. Saya kan sekarang tidak. Saya minta maaf yang sudah lewat. Sekarang bangun pasangan kita dengan kata-kata yang bisa membentuk dia, melihat nilai-nilai banyak di dalam dirinya. Kita puji dia untuk hal sekecil apapun yang dia lakukan. Itu tidak akan membuat orang bersedih. Ya, kita lanjut lagi. Ayat 7. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Jadi kalau ada yang membuat kita sedih, seperti yang tadi ya, misalnya saya itu yang bilangin pasangan, kamu kok bungku-bungku, kamu gak kerjakan bikin piring, cuci piring dengan bagus. Nah sekarang yang dibuat sedih itu pasangan mengampuni saya yang berkata-kata kasar seperti itu, mengampuni, menerima, dan sekarang kami saling membangun bersama-sama, dan supaya di sini jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Maksudnya kan kalau dia simpan terus itu kata-kata yang diterima dari istrinya, bungkuk. Saya ingat suami saya selalu bilang, kamu bilangin terus saya bungkuk. Betul saya itu kalau begitu, karena kamu yang selalu bilang kuasa perkataan, baru kamu bilangin saya gitu. Karena saya dulu belum sadar sesadar-sadarnya bahwa perkataan saya punya kuasa. Tapi setelah saya tahu firman Tuhan Amsal 21 ayat 18, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya berhati-hati dalam perkataan. Saya berhati-hati memperkatakan kepada suami saya. Kata bungkuk saya cabut, dan suami saya nggak bungkuk-bungkuk lagi jalan. Tidak ada yang tidak mungkin Tuhan ubahkan. Mulai dari cara berpikir kita ubahkan, dan kita pakai dalam kata-kata kita, kata yang membangun bukan yang membuat orang bersedih.
Ayat yang berikutnya, sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Jadi Paulus menuliskan surat ini untuk menguji mereka, jemaat di Korintus, apakah mereka taat dalam segala sesuatu. Bukan cuma satu dua hal yang mereka taati, tapi taat dalam segala sesuatu. Paulus ngajarin dari jauh ini, hanya lewat surat. Tetapi dia mau nguji jemaat di Korintus, taat benar enggak saat saya kasih tahu ini. Hai istri-istri yang membuat sedih pasanganmu dengan cuman kritik dia, dan nantinya dia bisa berdosa kan karena jengkel lihat istri. Mungkin kutukin dalam hati, bahkan bilang, kenapa ya saya memilih menikah sama perempuan ini dulu, bisa kan? Nah, bahkan nanti nggak mau ngampunin. Ini yang Paulus mau ngajarin, ampuni yang sudah membuat kamu sedih, ampuni dia di sana supaya nanti kehidupan selanjutnya dia diubahkan oleh Tuhan. Nah, apapun yang orang lain lakukan kepada kita yang dulu mungkin membuat kita nangis-nangis terus akibat perkataan, perbuatan pasangan kita, perbuatan bos kita, anak-anak kita yang membuat kita sedih dan malah membawa kita di dalam dosa ya nantinya, karena pasti kita jengkel lihat orang itu. Itu kita saling mengampuni supaya keluarga kita semakin dituntun Tuhan untuk menghidupi Yosua 24 ayat 15. Aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dimulai satu orang dulu. Satu orang yang mau diubahkan oleh Tuhan. Satu orang yang mau dicuci, ditahirkan dari semua kenajisannya. Dari berhala-berhalanya, kata Yeskel 36 ayat 25. Tuhan ubahkan hidup kita dulu yang mau diubahkan oleh Tuhan, dan dengan perubahan kita orang-orang di sekitar kita diubahkan juga. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Pengajaran yang sangat penting dari Paulus tentang pengampunan, karena dia bilang barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Jadi dimulai dari kita, Paulus bilang aku akan mengampuni juga. Nah, sama seperti kita saat kita ampunin orang lain, kita ampunin pasangan, ampunin bos yang udah menyakiti, itu Tuhan ampuni juga. Dan saat Tuhan ngampuni, kita juga diampuni. Kalau kita nggak ngampuni kesalahan orang lain, ya Tuhan juga nggak ngampunin kita. Maaf, jadi ini pengajaran Tuhan Yesus tentang pengampunan. Kita baca ulang dulu di Matius 6 ayat yang ke-14 dan 15. Karena Paulus ngambil contoh bahwa sebab siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku juga mengampuninya. Nah, ini Yesus sudah sampaikan dulu kan. Paulus bilang ikutilah teladanku seperti aku meneladani Kristus kan. Nah, ini yang Paulus ambil teladannya, teladan Yesus yang katakan di Matius 6, 14, 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Cek diri sendiri sekarang. Sudahkah saya mengampuni orang lain? Kalau saya tidak mengampuni, firman Tuhan hari ini disiramkan ke atas saya, dicurahkan ke atas saya. Jikalau saya tidak mengampuni orang, Bapakku juga tidak akan mengampuni kesalahanku. Ini akan membuat kita berjuang untuk mengampuni orang lain. Karena begitu banyaknya salah kita, dosa kita. Nah, mungkin pasangan kita cuma satu itu, gak cuci piring dengan seperti mau kita. Udah baik banget mau bantu. Kalau kita gak ngampunin, Tuhan tidak ngampunin kita. Tapi kalau kita mengampuni kesalahan orang, Bapa yang di surga juga akan mengampuni kita. So, yang masih belum mengampuni hari ini, Roh Kudus memberi kekuatan untuk kita menghidupi seperti apa yang Tuhan mau.
Yehezkel 36 ayat 27 berkata, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat engkau hidup menurut ketetapan-ketetapanku. Nah, ketetapannya itu ampuni. Ya, rohnya yang dia berikan diam dalam kita yang akan nolong kita untuk menghidupi ketetapannya, salah satunya adalah mengampuni kesalahan orang. Ini ayat 11 kita baca ulang supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, ini iblis akan memperoleh keuntungan. Maksudnya apa? Sebab kita tahu maksudnya. Maksud iblis hanya satu, membinasakan kita. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan bahwa musuh datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Jadi maksud iblis hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi kalau kita sudah tahu begitu, kalau kita nggak mau mengampuni, iblis akan untung. Kita akan semakin dicuri sukacita kita, mencuri, membunuh sukacita kita, dan membinasakan kita. So sadar hari ini, saya harus mengampuni, kata firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan, termasuk yang ditulis Rasul Paulus hari ini, bermanfaat untuk ngajar saya, untuk menyatakan kesalahan saya, memperbaiki kelakuan saya, dan mendidik saya untuk hidup dalam kebenaran. Cek diri sendiri, apa yang diajar dari firman ini? Apa kesalahanku yang dinyatakan? Oh, saya belum mengampuni. Masih ada tuh tetanggaku yang suka buang kulit pisang kotorannya di depan halamanku, contoh. Saya mau ngampunin. Saya malah mau berbuat baik sama orang ini. Karena Roma 12 ayat 21 bilang, jangan kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Orang yang jahat yang selama ini saudara gak bisa ampuni, balaslah itu dengan kebaikan. Jangan malah tambah mendoakan supaya dia celaka, supaya dia ditabrak mobil. Enggak seperti itu cara Tuhan. Biar iblis tidak mengambil keuntungan di sana. Biar rencana iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan kita tidak terjadi. Perikop berikut kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ayat 12. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tuhan yang membuka jalan, Dia yang memulai dulu. Sebelum Paulus tiba di situ, dia bilang dia tiba di Troas. Ternyata dia dapati Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana, pekerjaan memberitakan Injil. Kalau Tuhan kirim di satu tempat, Tuhan yang sudah mendahului di sana, satu orang saja mungkin di sana dulu yang disentuh, awal di situ, nanti yang lain-lain Tuhan akan sentuh lagi. So, kalau Tuhan pilih saudara di kota saudara, memulai ikut baca bareng Alkitab sama-sama merenungkan. Ya, Tuhan pilih satu persatu dari setiap kota kan, dari setiap negara. Dari sana jangan tinggal menikmati sendiri. Sebarkanlah kabar baik itu kepada orang lain, supaya orang lain juga terpanggil mengalami berkat seperti saudara. Ajaklah teman yang lain, ajak ibu-ibu yang lain, ajak keluarga yang kita rindu, supaya kita bersama-sama menikmati kasih Tuhan. Itu maksudnya. Ada yang buka jalan dipilih Tuhan, dan nantinya dari satu orang akan menyebar. Ini namanya multi level kan, yang akan semakin bertambah dan bertambah, dimulai dari mulut kita yang bercerita tentang kebaikan Tuhan. Jadi jangan simpan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Percakapkanlah perbuatannya yang ajaib. Serukanlah namanya, ceritakanlah perbuatannya yang ajaib di antara bangsa-bangsa. Mazmur 105 ayat 1-3. Jadi saat ada yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, jangan tutup mulut. Cuman tahu juga ya, jangan pergi ngajak orang-orang yang berseberangan dengan kita. Ajak aja dulu yang udah sama-sama dengan kita seiman. Karena nanti malah jadi batu sandungan, perlu hikmat di sana. Ayat 13, tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus,
Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Jadi sekalipun Paulus melihat di Troas itu sudah ada Tuhan yang membuka jalan untuk pekerjaan di sana, tapi hatinya masih tidak merasa tenang karena ada Titus. Dia bilang, saudaraku, ini anak rohaninya Paulus ya. Dia bilang, aku nggak jumpai dia di situ, jadi dia minta diri dari jemaat orang di Troas untuk berangkat ke Makedonia kembali. Dia mau mencari Titus kembali. Nah dulu kan belum ada telepon, belum ada mau bisa langsung kontak WhatsApp. Kamu di mana Titus? Belum ada IG, belum ada Facebook, belum ada WhatsApp. Jadi belum ada langsung connect seperti kita hari ini. So kalau mau lihat betapa beruntungnya kita yang hidup di zaman kasih karunia sekarang. Paulus juga sudah di zaman kasih karunia, tapi sekarang kita sangat mudah, dunia dalam genggaman kita. Satu orang bisa ada di Amerika, satu di Jepang, satu di Eropa, satu di Asia, di Indonesia. Bisa connect sama-sama lewat WhatsApp video call, lewat Zoom, lewat banyak sekali yang bisa dipakai. So, pakai semua alat yang Tuhan sudah siapkan untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan buat saudara. Efesus 2 ayat 10 kan? Sebab kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah kita hidup di situ, pakai, jangan simpan sendiri. Media sudah sangat terbuka menjangkau saudara yang di ujung dunia sekalipun. Nah ini Paulus lakukan, dia minta diri pergi ke Makedonia. Ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Syukur bagi Elohim Allah yang dalam Kristus, selalu ada dalam Kristus yang membawa kami di jalan kemenangannya. Aminkan ini. Kalau selama ini melihat hidup gak berkemenangan, kok selalu saya jatuh, selalu saya kalah, selalu saya gagal. Hari ini perkatakan seperti Paulus, syukur bagi Elohim, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa saya. Katakan, saya selalu membawa keluargaku, seisi rumahku di jalan kemenangannya. Kalau sebelumnya saya gagal, saya aminkan sekarang. Saya mau bersyukur kepada Allah bahwa dalam Kristus Dia akan selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, melalui saya, katakan melalui perantaraan kami, kita dipakai sebagai selangnya Tuhan. Maaf. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Tuhan pakai orang, Tuhan butuh orang untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Air tidak akan bisa menyiram pohon-pohon bunga-bunga di kebun tanpa ada selang yang dipakai. Tuhan mau pakai kita sebagai selang supaya air, yaitu firman, air hidup, disebarkan keharumannya kemana-mana, supaya orang mengenal air itu yang memberikan kesejukan, memberikan kesegaran melalui selang yang diisi dengan air. Ini maksudnya di sini. Dengan perantaraan kami, lihat hidupnya. Saya pakai ilustrasi selang sebagai selang yang diisi dengan air, yaitu firman Tuhan. Tuhan pakai selang itu untuk menyebarkan air, menyegarkan ke sana kemari kepada orang-orang, untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jangan malah menyebarkan bau busuk, ya. Hati-hati, jangan sampai malah menyebarkan bau busuk. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian. Maksudnya siapa yang terakhir? Bagi orang-orang
yang binasa ya. Binasa artinya mereka nggak mau terima firman Tuhan. Tetapi bagi orang yang mau menerima firman itu, Paulus katakan kami adalah bau yang harum dari Kristus. Kalau pergi berkumpul dengan orang-orang, wah senang datang lagi nih ibu ini. Saya senang kalau ada ibu ini, sukacita terus, maksimum joy terus. Padahal saya tahu banyak sekali masalahnya loh. Tapi dia bisa bermaksimum joy, kenapa? Karena ada Kristus di dalam dia. Dia pakai pikiran Kristus dalam hidupnya. Sehingga hidupnya nggak ditarik hanya masalahnya saja. Tetapi dia melihat harapan di dalam hidupnya. Harapan di dalam Kristus. Itu yang membuat wangi, harum, senang orang bersama-sama. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Coba lihat diri saudara saat berada di tengah-tengah orang yang sudah gak ada harapan dan datang membawa harapan dengan kata-kata, itu adalah keharuman. Tetapi kalau datang di tengah-tengah orang cuma datang bawa cerita yang membuat orang down. Kamu tahu nggak, di sana ada banjir bandang lagi loh. Ada lagi perang di sana. Ada lagi kematian di situ. Ada lagi. Cuma cerita itu. Mulailah mengganti apa yang diceritakan. Ceritakanlah kebaikan Tuhan. Ada satu ibu di sana loh, penderitaannya banyak sekali, tapi dikuatkan terus oleh Tuhan. Dan luar biasa sekarang anaknya udah diterima pegawai negeri, contoh. Ceritakanlah yang bisa membangkitkan semangat buat orang lain. Itu adalah kehidupan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Siapakah yang sanggup? Gak mudah kan? Sanggup ini, penderitaanku sendiri banyak Tuhan, ujianku banyak. Tuhan bilang, ceritakan keharuman. Mau cerita apa keharuman? Kantorku saya diperlakukan tidak adil, rumah tanggaku masih kacau balau, suasana keluargaku masih begini. Itu kan tugas yang tidak mudah untuk dilakukan ya. Makanya Paulus bilang, siapakah yang sanggup menunaikan tugas demikian? Tetapi kembali ingat, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil kan? Paulus bilang nantinya di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang tidak sanggup dikerjakan, sanggup dikerjakan oleh Paulus karena ada Tuhan yang kerjakan dalam dia. Nah mari saudara lihat, yang tidak sanggup, siapakah yang sanggup menunaikan tugas ini? Gak mungkin lah, saya malu, saya gak jarang bicara selama ini, saya kan orangnya, pakai lagi, saya kan orangnya gak biasa berdoa, saya orangnya gak ini. Kalau gak biasa doa ya latih dulu, dari 2 orang berdua, 3 orang, nanti latih. Jadi saat yang sebelumnya saya sangat berat kerjakan itu, ternyata segala sesuatu mungkin kok kalau saya percaya dan saya mau. Pakai power of mau, dan pasti Tuhan kerjakan yang sangat tidak sanggup kita lakukan, kita akan disanggupkan. Ayat 17, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Amin. Paulus katakan, kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Ada orang yang mencari keuntungan dari firman Allah supaya dipuji, supaya dihargai, supaya dinaikkan pangkatnya, supaya apa lagi ya, supaya dapat uang, supaya dapat kado. Kita ingat ya waktu Paulus itu di Kisah Para Rasul, saya ingat sekali itu ya, yang dia siapa lagi namanya ini, maaf saya lupa namanya, yang dia dekat-dekat sama Paulus supaya dapat hadiah kan, supaya dapat hadiah. Nah itu yang kita diajar di sini, Felix, kalau kita ingat ya, saya pasti ingat ini Kisah Para Rasul 24 itu, dimana Felix yang mau dekat-dekat terus sama Paulus karena dia tunggu dikasih uang, dia tunggu dikasih hadiah di situ. Saya bacakan supaya ingat contoh di dalam Alkitab yang dialami oleh Paulus. Kisah Para Rasul 24 ayat 20 adalah 26.
Sementara itu ia, yaitu Felix, berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Ada udang di balik batu ini. Sering panggil Paulus bercakap-cakap, seakan-akan mau mendengar ceritanya Paulus, mendengar Injil yang dibagikan, tetapi udang di balik batunya ia berharap Paulus berikan dia uang. Nah, seperti ini yang dia mau ungkapkan di ayat ke-17 ini. Banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Jangan sampai kita menjadi salah satu orang di sini yang disampaikan Paulus. Ada udang di balik batu melalui firman Tuhan supaya nanti dikasih uang atau dikasih penghargaan, dipuji-puji. Tetapi dalam Kristus, dia tekankan, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, nggak ada yang ditambah-tambahin, nggak ada yang dibuat-buat supaya dapat hadiah, dapat bonus. Dengan maksud-maksud murni. Kemarin kita udah baca tentang ketulusan dan kemurnian. Supaya Tuhan memberikan kita hati yang tulus, hati yang murni dari Allah. Saat kita memberitakan firman atau saat kita melayani orang lain, memberi perhatian kepada orang lain, murni di dalam hati kita, nggak ada udang di balik batunya untuk dapat sesuatu. Tuhan yang kasih bonus, nggak usah cari-cari. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya lakukan dengan tulus dan murni, dengan sesungguhnya saat kita melayani sesama. Paulus sudah bilang juga sebelumnya, lakukanlah segala sesuatu dengan kasih. Kasih yang nomor satu kita lakukan. Apapun yang kita kerjakan, lakukan dengan kasih. Bukan dengan mau dapat untung di belakangnya. Itulah yang namanya murni. Kita lakukan sesuatu karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama yang Tuhan bawa dalam hidup kita. Satu contoh sederhana yang saya bisa kasih tentang kemurnian. Saat kita minta anak membersihkan kamarnya, murni gak hati saya supaya anak saya terlatih, bertumbuh menjadi anak yang rapi, nanti di dalam hidupnya dia bisa bertumbuh menjadi anak yang bersih, yang rapi. Atau saya gak murni, saya minta itu mereka lakukan supaya rumah tetap bersih, hatiku tetap senang. Saya hanya pikir kepentinganku sendiri. Ini saya bagi karena saya kerjakan dulu kemurnian hati saya, marah-marahin anak kalau nggak bersihkan kamar. Saya diajar Roh Kudus, kamu murni nggak ngajar? Atau cuman karena kamu mau rumah bersih, kamu senang lihat? Atau kamu lakukan itu karena kamu mau ngajar anakmu, supaya anakmu nantinya bertumbuh menjadi anak yang rajin, membersihkan kamar, saat dia bangun dia atur tempat tidurnya. Kemurnian yang sederhana yang kita bisa latih diri kita. Saya bikin kopi untuk suami saya pagi-pagi, bikin masakan untuk suami. Karena memang mengasihi dia yang Tuhan bawa dalam hidup kita untuk kita layani. Atau karena pikir kalau saya gak bikinin kopi, kalau saya gak masakin, nanti gak dikasih uang belanja. Kan itu udah gak murni. Atau nanti gak dibelikan tas. Itu sudah sangat tidak murni yang kita lakukan. Jadi mari kita latih dari hari ke hari untuk hidup murni, untuk hidup tulus, apapun juga yang Tuhan bawa hari ini untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan terhadap orang lain. Supaya nama Tuhan semakin dimuliakan, nama Tuhan semakin dipuji oleh orang lain karena melihat kita menghidupi firman. Karena kalau orang lain lihat kita, anak-anak dan suami dan istri lihat kita, siang malam baca Alkitab, siang malam berlutut berdoa. Tetapi yang mereka lihat di depannya, akan bilang, rajin baca Alkitab, rajin doa. Tapi papa masih rokok terus papa. Papa gak ke gereja. Bisa ada juga ya, papa gak ke gereja, mama suka cerewet. Mama gak ngampunin itu temannya yang mama suka cerita jelek sama papa. Contoh-contoh. Anak-anak orang lain akan lihat kalau kita gak murni. So jangan pakai topeng, hanya rajin baca Alkitab, habiskan Alkitab sudah berapa kali, tapi hidup tidak diubahkan, hidup tidak mengalami transformasi. Mari memasuki hari pertama bulan Mei, kita terima pikiran Kristus,
Kita tawan semua pikiran lama kita, taklukkan kepada Kristus. Supaya karakter kita yang lama, cara kita berbicara, cara kita berespon, cara kita bertindak diubahkan oleh Tuhan. Mari mendeklarasikan diri sendiri, aku mau berubah. Aku mau berubah serupa dengan Kristus. Aku mau diubahkan. Aku tidak mau pakai lagi pikiran lamaku, tetapi aku mau menerima pikiran Kristus yang sudah menjadi teladan di dalam hidupku. Pikiran Kristus terus-menerus akan mengubahkan aku supaya aku murni di dalam melayani orang lain, murni melayani anakku, murni melayani suamiku, murni melayani istriku, murni melayani orang tuaku, supaya nama Tuhan dimuliakan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki bulan Mei, bulan yang penuh berkat, bulan yang penuh kemenangan, bulan yang penuh kesembuhan, bulan penuh kemustahilan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bulan kesembuhan, bulan kemenangan. Perkatakan itu supaya Tuhan kerjakan melalui perkataan-perkataan kita. Apapun juga yang kita perkatakan, diimani, itu punya kuasa. So, lihat bulan Mei dengan penuh harapan, masa depan yang indah bersama Tuhan, kekuatan berlimpah-limpah dari Tuhan, semangat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Kita pilih hidup dan bukan kematian, kita pilih berkat dan bukan kutuk. Supaya apa? Supaya kita dan keturunan kita akan hidup dan diberkati. Dimulai dengan pilihan kita hari ini. Seperti ayat 1 tadi, Paulus berkata, aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku. Pertanyaannya menutup pembacaan kita hari ini. Keputusan apa yang saya ambil untuk memulai hidup yang baru di bulan yang baru yang Tuhan masih percayakan untuk saya hidup? Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.